Salam Patunggilan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama melakukan ibadah keluarga sekaligus ibadah persiapan perjamuan kudus Ekumene tahun 2020. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Terpujilah Engkau ya Allah, yang senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati hidup kami. Biarlah ibadah saat ini terjadi karena penyertaan dan berkat dari Tuhan. Kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 256 bait pertama dan ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Karena itu bukalah hati pikiran kami, kuasai ruangan ini, sehingga firman Tuhan sungguh mendasari kehidupan kami, menjadi kekuatan kami bersama. Terima kasih ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini saya bacakan dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26 yang demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur.
Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan yang boleh kita terima bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin panjenengan pernah menyampaikan sebuah berita. Bercerita kepada orang lain. Bahkan bisa saja cerita itu diulang-ulang. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apa yang sering panjenengan ceritakan kepada orang lain itu? Yang kedua, apa maksud panjenengan bercerita atau menyampaikan berita itu kepada orang lain? Silakan Bapak Ibu memberikan jawaban dalam hati masing-masing. Pernah bercerita? Apa yang panjenengan ceritakan? Maksudnya apa? Kalau kita mau jujur, seringkali cerita yang kita terima dari orang lain atau berita dari orang lain dan kita sampaikan kepada orang lain, bisa saja itu kita tambahi, kita bumbui, atau mungkin juga kita kurangi, tidak seperti apa yang terjadi. Demikian pula maksud dan tujuan panjenengan menyampaikan berita itu. Bisa terjadi supaya orang lain itu percaya kepada kita. Bisa pula orang lain itu tidak suka akan orang yang kita ceritakan itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Itulah realita dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26, kita bisa belajar kepada Rasul Paulus. Setiap penyampaian berita itu pasti
ada konsekuensinya atau resikonya. Ketika Rasul Paulus menyampaikan kesaksiannya tentang Tuhan Yesus, konsekuensinya ia tidak disukai oleh banyak orang. Bahkan ia dipenjarakan. Bahkan apa yang ia alami yaitu dipenjara, itu karena nama Kristus. Tetapi Rasul Paulus yakin bahwa ketika ia menyampaikan itu karena sebuah kebenaran. Ia mengatakan bahwa ia harus membela Injil. Dengan keyakinan tersebut, banyak orang yang menjadi percaya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, selain Rasul Paulus menyampaikan berita tentang Injil Yesus Kristus, ternyata juga ada orang lain yang menyampaikan berita tentang Injil Yesus Kristus. Cuma maksud pemberitaan yang mereka sampaikan itu ada yang berbeda. Ada yang karena dengki, perselisihan, ada yang memiliki maksud baik, ada yang karena kasih, tetapi ada pula karena kepentingan pribadi. Tetapi bagi Rasul Paulus itu bukan persoalan, bukan masalah. Yang penting apapun yang terjadi, nama Kristus tetap diberitakan. Apakah dengan maksud palsu, atau maksud yang sungguh, atau maksud yang benar, yang penting Kristus diberitakan. Kalau boleh pakai bahasa sehari-hari, kira-kira Rasul Paulus mengatakan, memang gue pikirin. Tidak apa-apa. Yang penting Kristus disampaikan. Kristus diberitakan kepada banyak orang. Dengan keyakinan itu Bapak Ibu, banyak orang yang semakin hari semakin percaya, semakin bertumbuh, semakin berkembang. Banyak orang-orang yang mengakui imannya Yesus sebagai penyelamat hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal lain lagi yang patut kita jadikan contoh atau panutan dari keyakinan Rasul Paulus, yaitu yang terdapat dalam ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya bagi Rasul Paulus bahwa hidup dan mati merupakan hal yang tidak mungkin dipisahkan. Dua hal yang menyatu. Bagaikan uang logam yang sisi satu ada gambarnya, di sisi baliknya ada angkanya. Bagi Rasul Paulus itulah realita menjadi pengikut Kristus. Suka dan duka tidak akan pernah terpisahkan. Namun bila kita mampu melewati semuanya itu, itulah kebahagiaan. Itulah kesukacitaan. Bahkan ayat ini menjadi gaya hidup atau model hidup Rasul Paulus. Mati dan hidupnya hanya untuk kemuliaan Kristus. Teruslah berbuat baik seperti yang Kristus perbuat.
walaupun cercaan dan hinaan dialami oleh Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus terus berbuat baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus telah memberikan contoh dalam hidup ini. Memberitakan Kristus apapun konsekuensinya. Mari jadikan hidup ini terus mengarah kepada Kristus. Jadikan Kristus sebagai pusat segala aktivitas kita. Apapun konsekuensinya. Persoalannya, maukah, beranikah kita bercerita, memberitakan Tuhan Yesus? Sebentar lagi kita akan bersama-sama diundang untuk hadir dalam perjamuan kudus ekumene. Mari siapkan hati kita, kehidupan kita. Beritakan terus kebaikan dan cinta kasih-Nya. Ceritakan karya dan mujizat-Nya. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu sungguh mendasari hidup kami, menguatkan iman kami, mampukan kami untuk terus bersaksi. Amin. Kita bersama-sama menyanyi dari PKJ 105, bait yang pertama. Gereja bagai batera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengemula samudera dan badai menderu. Gelombang cemat menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri, betapa jauh di manakah labuan abadi. Tuhan, tolonglah, Tuhan, tolonglah, tanpa Dikau semua binasa gelap. Ya Tuhan, tolonglah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kami mengingatkan kembali perihal perjamuan kudus. Siapakah yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus itu? Yang diperkenankan adalah semua warga dewasa yang sudah dibaptis dan sidi dan tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita, GKJW, perjamuan kudus merupakan tanda kudus yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, ia harus taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya.
Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, ia harus hidup berdamai dan mengasihi sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah. Oleh karena itu marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa diri kita adalah orang yang penuh dengan dosa di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak seturut dengan kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu, mari bersama-sama kita mengakui, menyesali akan dosa-dosa kita dengan hati yang tulus. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus dengan sembarangan, dengan sembrono. Mari kita bersama-sama berdoa dan mengakui akan segala kekurangan, salah dan dosa kita. Tuhan, merupakan kesukacitaan bagi kami bila minggu depan Tuhan mengundang kami memasuki perjamuan kudus ekumene. Perjamuan kudus dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini. Semuanya itu merupakan cinta kasih-Mu kepada kami. Namun ya Bapa, kami menyadari bahwa hidup kami ini penuh dengan kekurangan, kesalahan dan dosa. Karena itu ya Bapa, segala keberadaan kami, kekurangan, salah dan dosa ini kami serahkan kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa, karena kami sungguh menyesal. Layakkanlah kami untuk datang ke meja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bersama-sama berdiri. Bagi siapapun yang mau dan mampu mengakui segala dosa dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji untuk tidak mengulanginya, Allah yang Maha Kasih akan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita. Seperti firman-Nya demikian, Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk kembali memantapkan hati, memantapkan diri, memantapkan hidup kita sebelum memenuhi undangan Tuhan di meja perjamuan. Dengan sebuah pertanyaan, apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus ekumene yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 ini? Bagaimana jawab saudara-saudara, apakah
bersedia. Atas jawaban dan kesediaan saudara menjawab undangan Tuhan dalam perjamuan kudus ini, kami mengucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan melayakkan hidup saudara. Amin. Disilahkan duduk kembali. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, demikian persiapan perjamuan kudus saat ini. Semuanya boleh terjadi karena penyertaan dan berkat dari Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama menyerahkan persembahan dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, ibadah dari awal sampai saat ini boleh terjadi. Kami yakin semuanya merupakan penyertaan dan berkat dari Tuhan. Saat ini kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Menyerahkan hidup kami, dan biarlah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan persiapan hati kami, pikiran, jiwa, raga kami untuk masuk dalam meja perjamuan kudus. Lindungi, jagai, mampukan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan situasi yang kami alami, bukan hanya umat Tuhan di Jawa Timur, tetapi di seluruh muka bumi. Adanya pandemi COVID-19. Berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada semuanya. Berikan tanggung jawab kepada kami semuanya. Sehingga pandemi ini akan segera berlalu. Sehingga hidup kami akan penuh dengan kesukacitaan karena berkat dari Allah. Pemerintah yang berusaha untuk memutus mata rantai COVID-19 melalui medis, para medis, keamanan, dan juga kami semuanya. Tuhan berikan semangat, kemauan, kemampuan, dan tanggung jawab. Sehingga semua boleh terjadi karena penyertaan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami yang dalam pendidikan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, berikan semangat, kepandaian, kebijaksanaan. Mau dan mampu mengatur belajarnya, mengatur bermainnya. Kami percayakan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Inilah masa depan jemaat Tuhan.
saudara-saudara kami yang bekerja ataupun yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tetap menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Berikan kedamaian, kekuatan, kesukacitaan. Bagi yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang semuanya kami serahkan di dalam satu nama Kristus Yesus, penyelamat hidup kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih setia dari Allah, penyertaan dan berkat-Nya tercurah dalam kehidupan umat milik-Nya, saat ini kekal selamanya. Amin.